Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan insyaallah dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan kecil tentang air. Jika selama ini kita mengatakan bahwa air itu mengalir, pertanyaannya adalah apakah benar air itu mengalir? Jika kita menjawab bahwa air itu mengalir, jawaban itu tidak 100% benar, karena faktanya air itu tidak mengalir. Dari hulu di gunung sana hingga hilirnya di laut, air sebenarnya tidak mengalir. Air hanya mengikuti kontur tanah, kontur ruang yang ada. Jadi ketika dari sumbernya di gunung, kemudian ada celah, ada beda tinggi antara dataran satu dan dataran lainnya. Dari situlah air mengikuti setiap ruang, setiap perbedaan itu hingga terus mengalir dari puncak gunung sana, melewati berbagai tumbuhan, berbagai hutan, kemudian melewati lahan pertanian, kemudian masuk selokan-selokan kecil, kemudian bertemu di sungai yang lebih besar, terus mengalir ke sungai yang lebih besar sehingga berujung di laut. Itu jadi air sebenarnya tidak mengalir, tapi air mengikuti kontur permukaan tanah yang dilewatinya. Hebatnya, air yang sebenarnya diam saja ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa, dari sejak di hulu sampai di hilir, sampai di laut. Kita perhatikan ketika masih di sumbernya, air yang bening itu menghidupi sedemikian banyak makhluk hidup lainnya yang ada di situ, mulai dari hewan, tanaman, dan lain sebagainya. Ada ikan yang hidup di kolam, di genangan air yang dari mata air tersebut. Kemudian di situ ada berbagai macam ikan, ada katak, ada bahkan makhluk-makhluk kecil yang mungkin kita tidak bisa lihat. Kemudian ada lumut, ada rumput, bahkan ada pohon-pohon yang tinggi menjulang yang kehidupannya, pertumbuhannya ditopang oleh air tersebut. Kemudian terus mengalir, dan selama perjalanan dari hulu ke hilir itu, kita perhatikan berapa banyak makhluk hidup yang kemudian minum dari aliran air itu, kemudian berapa banyak tanaman yang kemudian menyerap air itu sebagai syarat kehidupannya. Terus ke sungai, di situ pun berjuta-juta makhluk hidup yang mengandalkan, dalam tanda kutip mengandalkan air untuk kehidupannya, sehingga bahkan ke laut itu terus air tidak pernah berhenti memberikan manfaat kepada sesamanya dengan tanpa melakukan apapun. Ini kata kuncinya, bahwa air mengerjakan sesuatu tanpa melakukan apapun. Maksudnya bahwa air hanya bergerak mengikuti kontur permukaan tanah yang ada, tapi dengan tidak melakukan apapun, air tersebut memberikan banyak penghidupan, baik kepada tanaman, baik kepada hewan, bahkan kepada kita, kepada manusia. Dari ujung di gunung sana, berapa banyak manusia yang mengkonsumsi air, baik untuk minum, untuk mengairi sawahnya, mengairi ladangnya, memandikan ternaknya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, itu sebuah filosofi yang luar biasa, bahwa air melakukan sesuatu tanpa mengerjakan apapun. Tapi efeknya adalah bahwa dengan adanya air ini,
kehidupan jadi berjalan. Bahkan ketika kita bilang atau kita mengatakan air ini menguap, air itu sebenarnya diam saja, hanya panas matahari lah yang kemudian menyerap air tersebut yang kita sebut sebagai menguap. Kemudian ketika di atas sana, karena kondisi dingin, air itu berkondensasi menjadi embun. Itu pun air tidak melakukan apa-apa, telah jadi embun kemudian turun sebagai air hujan. Ini luar biasa, ini sungguh penciptaan yang sempurna karena memang diciptakan oleh Yang Maha Sempurna. Dan kenapa saya tertarik berbicara tentang air ini? Karena tadi pagi saya mendapatkan sebuah ilmu yang luar biasa, bahwa manusia seharusnya seperti air yang mengalir tanpa harus direkayasa, tanpa harus disetting, tanpa harus kemudian berkamuflase sebagai sesuatu yang lain, tapi mengalir seperti air. Ketika ada turunan dia turun, ketika ada belokan dia pun berbelok, ketika terbentur bebatuan dia pun tidak marah kepada bebatuan itu, tapi dia cukup melewatinya. Kemudian ketika ada yang membutuhkannya, air tidak pernah protes untuk diambil manfaatnya. Ada yang kemudian mengalihkannya, air pun ikut arah yang dialihkan tersebut, sehingga kemudian air itu sampai kepada muaranya di laut pun kita akan mendapati kehidupan yang indah ketika hidup kita tidak disetting, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Kita mengalir sesuai dengan takdir dan kehendak Allah yang menghendaki kita hidup sebagai manusia, sebagai makhluk yang diamanahi untuk menjaga dan merawat bumi ini. Mengalir saja. Kalau kemudian kita ditakdirkan sebagai seorang guru, maka mengalirlah sebagai guru yang dimanapun bisa memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada siapa yang membutuhkannya. Ketika kita sebagai petani, maka mengalirlah tanpa kemudian harus berpura-pura jadi satu yang lain. Sebagai petani, kita pun bisa memberikan manfaat dan maslahat kepada banyak umat, banyak orang, karena tanaman, tumbuhan, padi yang kita tanam itu dikonsumsi oleh banyak orang. Belum lagi sisa-sisa tanaman kita juga menghidupi hama, menghidupi tikus, menghidupi berbagai macam hewan yang ada di sawah-sawah kita. Kemudian ketika kita diperankan Allah sebagai ajengan, sebagai kiai, sebagai ustadz, jadilah ustadz yang seperti air yang mengalir saja tanpa kemudian berkamuflase, ingin seperti ini, ingin seperti itu, kemudian mendandani akhlak kita dengan aksesoris yang sebenarnya bertentangan dengan kita, dengan kepribadian kita sendiri. Kadang karena kita kadong, ada yang kadong disebut ustadz, jadi kita kemudian seolah-olah dituntut untuk berpenampilan layaknya ustadz, layaknya ulama yang besar. Itu tidak salah, tapi kalau kemudian itu menjadi beban, menjadi keharusan bagi kita untuk berdandan seperti itu, ya tidak harus seperti itu. Karena fungsi seorang ustadz, fungsi seorang dai, fungsi seorang mubaligh itu bukan kemudian menampilkan pakaian yang indah dan bagus, tapi menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan dengan hikmah, dengan cinta, dengan kasih sayang, untuk kemudian bisa diambil manfaatnya oleh sebanyak mungkin umat, sebagaimana air memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Kita tidak harus di panggung untuk memberikan ceramah, kita tidak harus di TV untuk memberikan tausiah. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, dimanapun kita bergaul, di situ kita bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang ada di tempat itu. Di tempat kerja kita bisa berbagi nasihat dengan teman-teman kita, dengan kolega kita, di lingkungan, di rumah, maupun dimanapun kita berada.
Sebagaimana air tidak pernah memilih tempat mana yang harus diairi, siapa yang harus minum airnya. Air hanya mengalir dan memberikan manfaat tanpa melakukan apapun. Kita pun seperti itu. Kalau kemudian kita diamanahi Allah dengan ilmu, dengan hikmah, jadilah orang yang membawa ilmu dan hikmah tersebut seperti air yang memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin umat tanpa harus ribet, tanpa harus kemudian memanipulasi penampilan kita hanya untuk mendapat tepuk tangan, hanya untuk mendapat sanjungan, hanya untuk mendapat sebutan dan gelar sebagai ajengan atau kiai. Tidak. Jadi dari air yang sehari-hari berdampingan dengan kita, bahkan ada dalam tubuh kita, itu ternyata memberikan pelajaran dan filosofi yang sangat luar biasa untuk kita teladani, bahwa air melakukan sesuatu tanpa mengerjakan apapun pun, kita sebagai manusia berbuat semata karena Allah, semata lillahi ta'ala, dan dengan itu insya Allah kita akan memberikan manfaat dan maslahat kepada sebanyak mungkin umat. Jadi itu pelajaran yang pagi tadi saya dapatkan. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi semua sahabat sejati, bahwa hidup ini indah, bahwa hidup ini hanya perlu seperti air yang tidak memerlukan apapun kecuali memberikan maslahat kepada sebanyak mungkin makhluk hidup lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.